konteksnya dia itu kan pada saat si Barada R ini menyampaikan kepada penyidik bahwa dia akan menyampaikan secara jujur tentang kejadian itu. Namun kan ini pengacara yang ditunjuk oleh keluarga FS ini kan akhirnya mengundurkan diri. Dia kan sebagai statusnya sebagai tersangka, maka pada saat dia akan dilakukan pemeriksaan, dia harus kita siapkan pengacara. Nah, pengacara yang baru datang ini tiba-tiba seolah-olah dia yang bekerja sampaikan informasi kepada publik, kan nggak fair itu. Ya. Kalau dia mengaku tiba-tiba ada yang bukan karena pengacara itu dia mengaku. Karena apa yang dilakukan oleh penyidik, apa yang dilakukan oleh tim sus, menyampaikan kepada dia, kasih orang tuanya didatangkan, adalah upaya untuk adalah upaya membuat dia untuk tergugah, bahwa ancaman hukumannya cukup berat, jadi jangan tanggung sendiri, sehingga dia secara sadar membuat pengakuan. Nah, jadi jangan orang tiba-tiba ditunjuk sebagai pengacara untuk mendampingi pemeriksaan, terus dia ngoceh di luar, seolah-olah pekerjaan dia, ini kan nggak fair. Nyanyian kode apa nih lagunya, judulnya yang ketiga. Dulu bang kodenya. Ada yang masih ingat lagunya Donak Sinundro, ada kasih. Yang baju merah, jangan sampai lepas. Gila lu, Bro. Gila Don. Lu udah tahu juga suruh jagain yang baju merah, hilang tuh yang baju merah. Nah, cuman yang baju merah jangan sampai lepas. Oke, nyanyian kode ya. Tapi nyanyian kode ini bercerita tentang bagaimana saya waktu dengan Barada E ketika kita tanda tangan kuasa atau tanda surat-surat lah, saya bicara sama Barada E, nih ya, kita main nyanyian kode ya. Lu bikin di surat itu, kan kita sama-sama tahu ya, lu orang dalam, gue orang dalam ya, lu orang dinas, gue bukan siapa-siapa, tapi gue orang dalam, tapi bukan siapa-siapa. Oke. Nyanyian kode itu adalah setiap lu tanda tangan surat atau apapun juga, atau BAP baru juga, atau apapun juga. Kalau surat ya, terutama kalau BAP nggak mungkin kan, nggak boleh ada ini. Setiap lu tanda tangan surat, lu harus tulis tanggal sama jam di samping tanda tangan atau di atas. Baik surat itu bermateri apa tidak. Oke, sekarang saya kasih contoh 3 suratnya si Barada E. Surat pertama adalah surat permohonan bela sungkawa. Tanggal 7. Ya. Oke ya. Oke. Oke, ini surat pertama ya. Karakter surat pertama. Kanan ya. Tapi ini saya bukan sebagai pengacara, sebagai penyanyi ya. Ya penyanyi ya. Oke. Oke. Kiri belum, Bang. Tahan, Bang. Kiri lagi, Bang. Oke, Bang. Oke. Bang, belakang, Bang. Nah, sebentar lagi belakang. Oke, siap. Oke, siap. Oke, yang belakang. Belakang, mantap. Isi, Kak. Jadi setiap surat dia, tulisan tangan itu selalu diawali dengan tanggal dan jam. Tanggal dan jam, bahkan detiknya ditulis 01.24 menitnya. Jam 1.24 WIB. Ya kan, buat tanda tangan. Oke, surat pertama. Contoh. Surat kedua adalah surat kuasa saya ke dia. Sebentar ya. Ini bukti negara semua soalnya. Negara Kertagama. Surat kedua adalah surat kuasa saya ke Richard ke saya, Barada E ke saya. Dibarengi dengan 6 Agustus 2022 jam 22.45 WIB dengan menitnya. Oke. Karakter suratnya dari Barada E. Belakang, Bang. Ya. Ingat, albumnya Nyanyian Dewi Lipa. Serinya Gangster Sambo.
Oke, udah? Oke. Ya, aneh orang gila. Oke, belakang ya. Siap? Belakang ya. Ya, ini belakang. 6 Agustus 22 jam 22.45 WIB. Ini surat kuasa kedua yang dibuat pada jam itu. Sebelumnya ada surat kuasa juga, tapi saya sendirian. Ini yang saya sendirian. 22.45 nih. Ya kan? Ini saya ada si Burhanuddin ya. Ya kan? Berarti Richard ngasih kuasa saya ke Burhanuddin. Karena Burhanuddin datang belakangan. 22.45 WIB. Oke. Baik, surat ketiga ya. Maaf. Oh, ini. Oh, habis. Coba, maaf. Surat cinta. Dari awal. Gue udah gak sanggup lagi kalau Waduh, kurang surat satu. Gak apa-apa ya. Lanjut aja ya. Nah, itu adalah karakter. Ada satu surat lagi yang sama juga. Itu nanti ada di Uyakuya juga ada suratnya. Di saya juga ada ketinggalan. Oke. Surat ketiga adalah surat pencabutan surat kuasa dari Richard ke saya. Maaf. Aduh, keringatan gua. Nggak apa-apa. Bukan, namanya penyanyi, keringatan nggak apa-apa. Ya. Kiri bang. Kiri belum bang. Bentar, biar sini dulu. Sabar. Ini ada perbedaan antara surat yang tadi bang sama yang terakhir. Ini yang terakhir kan nggak ada tanggal sama jam. Yang diketik ini. Ini yang akan jadi barang bukti di pengadilan nanti. Tapi ingat, ketika saya masuk gugatan nggak boleh ada penyidikan karena penyidikan jadi cacat formil kan, beresiko. Itu pencabutan, bang. Pencabutan. Ketika saya ngajukan gugatan, otomatis penyidikan harus menungguin keputusan pengadilan. Cacat formil dong, ya kan? Maksud saya begini, ketika saya ngajukan gugatan perdata ke Baradae karena pencabutan ini ini, saya pengen cari tahu apa persoalannya. Apa persoalannya ini kemudian, tapi ini menguntungkan karena nggak ada lagi BAP yang berubah. Nah, tujuannya itu. Nggak ada lagi BAP yang berubah karena nunggu putusan pengadilan. Jadi BAP tetap BAP yang punya saya pasti. Kalau ada yang berubah pun berbahaya. Saya ada tantangan situ. Jadi harus tanda tangan saya BAP-nya. Dan saya sama Pak Burhanuddin mencatat apa itu isi BAP. Jadi dengan saya mengajukan gugatan, mencegah terjadinya perubahan BAP di hari Senin itu. Tapi sekarang juga pasti orang nggak berani nih. Saya udah publikasikan di hari Sabtu ini kan, aman BAP-nya. Oke, sekarang gini. Ya, santai kiri dulu. Aman. Terakhir kontak langsung sama Baradae kata. Nggak pernah ada, terakhir Sabtu. Kan dia ditahanan, gimana mau kita kontak? Wajar dong. belakang bang. Belakang ya. Oke. Ada yang punya tisu? Ada yang punya tisu? Namanya penyanyi kan harus ada tisu juga nih. Ada bang. Belakang bang, kurang belakangan. Ini surat pencabutan. Tapi nggak ada tanggalnya. Dia harus tulis tangan walaupun ada tanggal begini, dia akan tulis tangan di sini tanggal sama jamnya, sama jam sama menit. Jadi bapak menduga itu bukan Richard gitu pak? Richard kan ditahanan, dia nggak bisa ngetik, ya kan? Kemudian dia nggak punya keahlian secara hukum, dia brimob, ahlinya tembak. Siapa yang nulis ini? Kita cari tahu. Kalau untuk tanda tangannya Tanda tangannya gimana? Tanda tangannya sama. Saya tanda tangan kan forensik. Ya bang, ada indikasi pemalsuan dokumen bang. Nggak ada, ini bukan pemalsuan dokumen, tapi ada orang yang mengintervensi atau menyuruh. Orang mengintervensi atau menyuruh sehingga dia mencabut kuasa. Karena dia ngasih kode ke saya nih. Dia nggak apa-apa disampaikannya, dia ngasih kode. Bang Olive, ini saya di bawah tangan. Karena gini, Kodenya apa tuh bang? jam sama tanggal, tulisan tangan. Ngasih kode bahwasanya ini saya di bawah tangan. Karena kita sepakat. Pokoknya kalau lu ada tanggal dan tangan, itu lu dan tidak dibawa paksaan. Lu setuju. Tapi kalau nggak ada tanggal, tulisan lu sama jamnya, itu artinya terpaksa dibawa tekanan atau intervensi. Itu aja 3. Saya udah kasih tahu ke dia. Bandingin sama yang ada tanggalnya. Sebentar. Oh gampang ini. Sebentar, ini ada kok. Nah. Di kanan kiri. Ini Richard Eliezer Pudihang Lumiu. Ini tanda tangannya. Tahan bang, Ini tahan. tidak dibuat tekanan ya bang ya. Ya. Bentar ya bang. Apakah ada perbedaan karakter tanda tangan ini dengan ini? Ada. Jawabannya ada. Ini tanda tangan Richard yang asli. Jangan ditutup bang. Set. Oke. Ini yang asli. Ini yang palsu. Karena tidak ada tarikan. Teong. Bapak menyebut palsu berarti pemalsuan pak? Iya pemalsuan tanda tangan. Oke. Ya. Enggak, kita hanya menduga.
Kita hanya menduga ini head to head nih ya, oke ya, dari depan ya, head to head. Head to head. Tahan, Bang. Ya, head to head. Atas bawah ya berarti ya? Atas bawah. Aslinya yang bawah, Asli yang bawah. asli yang bawah, yang atas. Yang asli selalu ada tanda tulisan tangan dia karena takut dipasukan kan? Jadi dugaannya dipaklukan ya bang? Iya, marilah kita nyanyian kode. Dugaannya apakah emang ada rencana buat mengubah BAP bang? Terkait Nggak tahu saya. Bisa diceritain bang, abang mendapatkan surat pencabutan itu kayak gimana? Itu- Apakah siapa yang ngasih? Siapa? Nggak tahu siapa yang ngasih, tahu ada di kantor aja. Baru tahu tuh hari Kamis, orang staf saya ngeliat, terus dia malam-malam melaporkan ke saya. Kantor di? Condet, sesuai surat kuasa. Oke, nyampe dalam bentuk amplop putih, ya begitu aja. Nggak sopan banget. Bang, kalau kuasa hukum yang baru kan ngeklaimnya ditunjuk sama orang tuanya langsung bang. Mari kita nyanyi lagi, entar lagi kan, lagu banyak ini lagu. Nyanyian Deo Lipa. Nah, kalau dari abang Yang jelas 15 triliun udah jelas ya. Buat siapa-siapa saya udah lupa nih. Saya bagi-bagi nih mana. Yang jelas saya cuma terima 0. Buat wartawan yang udah kerja saya kasih 3 triliun kalau nggak salah. Saya megangin kertas dapat berapa, Pak? Tergantung ada yang korupsi nggak kalau kita bagi semua kan gitu. Wartawan se-Indonesia ya. Makanya kerja semua nih kita kawal nih. Siapa tahu dapat dari negara. Begini. Kalau Pak Jokowi baik dikasih, wah mantep banget nih. Ya kan, wartawan dapat. Saya nggak perlu. Saya hidup susah juga biasa aja, kan begini-begini aja. Saya nggak begini-begini ya. Begini-begini aja.